Shalom jemaat Tuhan. Dalam episode kali ini kita akan belajar satu topik firman Tuhan. Saya beri judul adalah Mbah, jawab dong. Ulangan 18 ayat 11 sampai 12. Jangan ada di antaramu seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati, sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Saudara, hari-hari ini saya perhatikan masih ada juga orang-orang yang udah percaya Tuhan, mencari ilmu-ilmu lah untuk kebala, susuk lah untuk cantik, susuk pemikat, susuk untuk selalu disukai dalam pekerjaan, bahkan bertanya kepada arwah-arwah orang mati di kuburan, sampai nanya kepada roh-roh nenek moyang yang sudah mati. Tujuannya apa? Katanya supaya tahu masa depan. Katanya supaya tahu apa yang harus dilakukan. Minta petunjuk gitu ya. Supaya nenek moyang yang sudah meninggal itu arwahnya bisa membantu dari alam baka, alam supranatural. Nah, saudara, ada sebuah ilustrasi saudara ya. Ilustrasi saudara ya. Ada seorang anak SMA di satu desa datang ke kuburan nenek moyangnya, ke kakeknya yang katanya orang pintar di desanya saudara ya. Dia bilang gini, Mbah, tolong nih, aku mau ujian akhir, bantuin jawabin soal-soal dong, ya. Lah dia ternyata nggak tahu si Mbah, ya, dulu nggak sempat lulus SMA, cuma lulusan SD. Nah, saudara, dari ilustrasi ini kita menangkap sesuatu. Terkadang orang-orang yang menanya kepada arwah-arwah, mereka tidak tahu apa yang mereka sedang kerjakan sebetulnya. Dan bahkan arwah-arwah itu jelas itu bukanlah arwah orang yang memang sudah meninggal, tetapi seringkali dimanipulasi oleh setan untuk gentayangan, untuk menampakkan diri menyerupai nenek moyang, padahal bukan. Nah, ini bahaya, saudara. Ya, kita perlu tegas terhadap hal-hal seperti ini, sebab sudah sangat jelas dunia orang mati dan dunia orang hidup itu tidak dapat disatukan. Berhenti percaya kepada arwah-arwah nenek moyang yang sudah mati. Bahkan apalagi membakar persembahan bagi arwah, ya, itu tidak ada faedahnya sama sekali, saudara. Dunia mereka sudah berbeda. Nanti yang datang bukan mereka, tetapi setan-setan yang menyerupai mereka. Ingat loh, firman bilang ya, setan-setan itu bisa menyerupai malaikat terang. Hati-hati. Dan mereka bisa menyamar gitu ya, untuk menjadi rupa seseorang yang kita kenal karena sugesti dan lain sebagainya. Iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Hati-hati. Malaikat terang aja dia bisa menyamar, apalagi cuman muka orang gitu, saudara ya, hati-hati. Orang mati sudah tidak punya hak gentayangan di dunia orang hidup, sebab dunianya sudah berbeda, saudara ya. Maka dari itu, jangan kita percaya kepada hal seperti itu, apalagi kita minta petunjuk. Itu sudah sama dengan kita melakukan kekejian di hadapan Tuhan. Lihat, dikatakan orang yang minta petunjuk, ya, roh-roh peramal, ya, ada yang suka diramal-ramal, hati-hati, saudara. No, jangan kita meramal masa depan kita. Masa depan kita aman di tangan Tuhan. Saudara nggak perlu ramal-ramal. Tuhan tahu masa depan kita, kita tinggal percaya, jalani apa yang memang jadi proses kehidupan kita. Kita kerjakan, kita jalani, kita merespon dengan benar sesuai dengan cara Tuhan. Sudah pasti masa depan kita adalah masa depan yang cemerlang, penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh dengan promosi dari Tuhan. Sebab itu janji firman Tuhan yang kita harus pegang. Jangan percaya pada tahayul-tahayul. Jangan kita minta petunjuk arwah-arwah. Itu adalah kekejian bagi Tuhan. Dan gara-gara itu bisa-bisa bukan kita diberkati, bukan gara-gara itu kita tahu masa depan, tetapi justru gara-gara itu masa depan kita menjadi kelam. Hati-hati, saudara. Mari kita perbaiki cara berpikir kita. Berhentilah ramal-ramal garis tangan, ramal apa, ramal. No, stop it. Berhenti. Lihat-lihat zodiak. Nah, mungkin masih banyak juga, saudara ya. Janganlah. Kita akhirnya cuma percaya kepada zodiak-zodiak yang sebetulnya mungkin 90% salah, cuma 10% yang benar. Kita langsung anggap, wah bener nih, wah bener nih, wah bener nih. Hati-hati. Kita sedang mempercayai tahayul-tahayul. Saudara, satu yang kita boleh percaya, firman Tuhan. Janji firman Tuhan adalah masa depan buat setiap kita. Izinkan saya berdoa buat saudara ya.
Tuhan, terima kasih buat firman-Mu mengajar menegur kami. Ampuni kami Tuhan, kalau ada di antara kami yang pernah sempat atau masih mempercayai arwah-arwah nenek moyang, roh-roh peramal, dan kami nggak sadar bahwa itu menjadi kekejian, menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami mau bertobat, kami mau berhenti. Tuhan, kuduskan pikiran hati kami Tuhan, supaya betul-betul kami tidak lagi sentuh-sentuh hal-hal yang seperti itu, apalagi yang membuat Tuhan menjadi murka atas kami. Tuhan, tolong kami, bawa kami kepada pemikiran-pemikiran yang benar. Masa depan kami aman di dalam tangan Tuhan, sebab Engkaulah yang menulis hidup kami. Dan kami percaya penuh hari ini Tuhan, mulai hari ini kami percaya penuh bahwa masa depan kami ada pada Tuhan. Dan kami tidak perlu tahu masa depan, sebab yang perlu kami tahu adalah kami melakukan firman, maka masa depan kami akan menjadi masa depan yang baik bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu, anak-anak-Mu, apapun menjadi aktivitas mereka sepanjang hari ini, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Lindungi mereka dalam semua kegiatan mereka hari ini. Tangan Tuhan menyertai mereka. Kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.